Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, karena kasih Tuhan sangat luar biasa bagi setiap kita. Amin. Amin. Siapa yang hidupnya selama seminggu ini dikasih oleh Tuhan? Saya. Amin. Siap kau bersaksi? Bersaksi? Hari ini kita bahas tentang makanan. Nah, kita sudah beberapa minggu ini bicara tentang berdoa ya. Dan setiap kali kita berbicara, pertama kita berbicara tentang bagaimana doa yang seharusnya tidak kita lakukan, ya, yang tidak dengan iman. Kemudian kita masuk ke doa Bapa kami, doa yang diteladankan oleh Yesus. Amin. Doa yang dengan iman, ya. Yang pertama kita bahas tentang Bapa. Bagaimana Bapa itu kita bisa ngerti Bapa karena kita punya iman di situ. Amin. Dengan pengetahuan yang kemarin kita terima semuanya, siapa Bapa kita, siapa Allah kita, kepada siapa kita ngobrol, suatu pribadi yang baik, suatu pribadi yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kita semua. Amin. Ya, kita yang pertama kita iman. Nah, kemudian yang kedua tentang bagaimana kehendak Tuhan terjadi, kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tanpa iman itu tidak mungkin. Amin. Tanpa iman tidak mungkin. Makanya Yesus mengajarkan berdoa harus dengan iman. Ya. Tanpa iman kehendak apa yang terjadi di kerajaan surga tidak mungkin terjadi di bumi. Ya. Nah, yang sekarang tentang iman lagi. Ya. Ayat 11. Matius 6 ayat 11. Jadi jangan sampai ya pada waktu awal kita berbicara, jangan sampai awal kita berdoa ya Bapa kami itu dengan iman, kemudian seterusnya tidak dengan iman, terakhir dikatakan dalam nama Tuhan Yesus dengan iman lagi. Jangan sampai seperti itu. Sepanjang doa kita berdoa dengan iman. Amin. Amin. Ya. Matius 6 ayat 11. Silakan dibaca. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Boleh nambah enggak? Boleh nambah? Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Kenapa kita tidak berdoa kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan, besok juga beri kami makanan, dan setahun ini Tuhan cukupkan makanan kami. Kenapa kita nggak diajari berdoa seperti itu? Ya? Ada? Selalu berdoa terus. Amin. Ya, selalu berdoa minta makan. Ya. Nah, jadi Tuhan tidak memerintahkan berdoa untuk persediaan makan 1 tahun, 2 tahun, ya. Artinya bukan berarti Tuhan tidak menyediakan itu, tetapi Tuhan ajarkan kepada kita untuk hidup, ya, 1 hari ini cukup. Ya. Kita ini tidak hidup dengan kekhawatiran akan hari esok. Amin. Ya, esok pasti ada lagi. Pasti besok ada lauk. Pasti besok bisa makan. Amin. Ya. Nah, itu penyediaan Tuhan. Jangan khawatir. Ya. Buktinya di sini gimo. Ya. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 78 ayat 24 sampai 25. Mazmur 78 ayat 24 sampai 25. Silakan dibaca. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. 25. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan pada mereka berlimpah-limpah. Amin. Ya, bayangkan pada hari itu, pada waktu itu bangsa Israel mengalami hujan mana untuk dimakan, roti, ya, untuk dimakan, rotinya malaikat, ya, makanannya malaikat, ya, diberikan, ya, untuk dimakan, ya. Nah, dan hari itu selalu diberikan berlimpah-limpah. Tetapi, ya, bangsa Israel itu mengumpulkan mana tiap hari dan hanya untuk hari itu saja, ya, kecuali menjelang hari Sabat. Ya, boleh dikumpulkan untuk 2 hari.
Ya. Nah, tujuannya apa? Keluaran 16 ayat 4. Ya, Keluaran 16 ayat 4 tujuannya seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Tiap hari ya, sebanyak yang perlu untuk sehari saja. Supaya mereka, ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi di sini Tuhan mau ajarkan untuk bangsa Israel ini benar-benar hidup bergantung dengan Tuhan. Benar-benar bergantung hidup benar, hidup oleh anak iman. Amin. Ya. Jadi itu tujuannya Tuhan. Bukan Tuhan nggak mampu. Buktinya tiap hari juga disediakan. Ya. Kalau itu disimpan, besoknya bau berulat, ya, keluar ulatnya, bau basi, ya. Tetapi dikumpulkan hari ini, dimakan hari ini, habis, besok ada lagi. Ya. Tujuannya apa? Tuhan mau ajarkan kita, ya. Makanya secukupnya Tuhan mengajarkan kita untuk kita senantiasa lagi bergantung sama Tuhan. Untuk senantiasa hidup kita ini berjalan dengan iman. Ya. Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya, hati-hati. Dengan melakukan hukum Taurat di hadapan Allah nggak ada orang yang dibenarkan. Nah, adalah jelas karena orang yang benar, ini orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita ini orang sudah dibenarkan, jadi kita hidup oleh iman. Ya. Jadi kenapa harus tiap hari? Hari ini cukup Tuhan makanan, besok cukup Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini terbiasa. Ya, supaya gaya hidup dengan iman itu menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita. Tuhan mau ajarkan supaya kita tiap hari hidup oleh iman. Ya. Jadi jangan hanya sekali ini hari ini aku punya iman, besok nggak usah pakai iman. Dan seperti itu. Setiap hari kita hidup oleh iman. Amin. Ya. Jadi untuk hidup oleh iman mesti hidup dalam kebenaran. Ya. Roma 3:23. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kita hidup oleh iman mesti hidup di dalam kebenaran. Ya, jangan keliru ya. Hidup di dalam kebenaran artinya kamu harus hidupmu benar dulu, nggak seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu mau makan di rumah ini, kamu harus masuk di rumah ini dan makan di dalam rumah ini. Amin. Sama. Kalau kita ini mau hidup di dalam iman, kalau kita ini mau hidup dalam iman, kita harus masuk dulu dalam kebenaran Allah. Amin. Ya. Nah, kabar baiknya siapa yang hari ini sudah ada di dalam kebenaran Allah? Siapa yang ada di dalam kebenaran hari ini? Amin. Saya. Haleluya. Berarti hari ini kita semua ya layak untuk hidup oleh iman. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama pun juga menyatakan bahwa iman adalah satu-satunya jalan menuju pembenaran akan Allah dengan Allah. Ya, kita buktikan. Habakuk 2 ayat 4. Habakuk 2 ayat 4 itu perjanjian lama. Habakuk 2 ayat 4, silahkan dibaca. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi kalau tidak dengan percaya, dia tidak bisa hidup.
Jadi iman itu yang memberikan kehidupan rohani kita. Amin. Bukan perbuatan karena kita melakukan hukum Taurat. Karena tidak bisa. Dan hukum Taurat bukan untuk kita supaya kita dibenarkan, diberikan bukan begitu. Ya. Nah kemudian ya, Galatia 3:12. Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat adalah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini jelasnya di sini ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Jadi kalau kita mau hidup di dalam iman, tidak mungkin kita melakukan hukum Taurat. Ya. Melainkan siapa yang melakukan. Jadi kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, dia harus melakukan baru bisa hidup. Dia harus berbuat sesuatu baru bisa hidup. Itu kalau dalam Taurat. Tetapi kalau di dalam kasih karunia, kita hidup oleh karena iman. Karena iman ini kita bisa hidup, sehingga kita bisa melakukan banyak perbuatan-perbuatan benar. Amin. Seperti bedanya ya di sini ya. Jelas ya. Kemudian Roma 14:23. Ini supaya jelas, banyak firman supaya kita ini ngerti banget gitu. Terbukti ada di firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak mungkin bohong. Roma 14:23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan lagi ya, makan aja bisa bimbang, bisa ragu ya, ia telah dihukum. Karena dia tidak melakukannya berdasarkan iman. Hati-hati. Makan aja kita bisa mencerminkan kita hidup oleh iman atau tidak. Ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini kata firman Tuhan, bukan kata Sam. Ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya. Tetapi Taurat bukan dosa ya. Hati-hati di sini ya. Ya. Karena di Roma 7:7 dikatakan, jika demikian apakah yang tidak kita harap, apakah hukum Taurat dosa? Sekali-kali tidak. Ini firman ya. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan menginginkan. Jadi bukan Taurat itu dosa, tetapi menjadi dosa kalau kita menggunakan hukum Taurat untuk kita dibenarkan. Gitu ya. Amin. Nah. Kalau kita sering baca firman itu mesti akan cerdas-cerdas. Ya. Jadi kalau kita mau hidup oleh iman, tetapi kita masih berdiri berdasarkan hukum Taurat, itu namanya penyimpangan. Ya. Itu yang akan membatalkan pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Ya. Dibatalkan. Nah, kita lihat firman-nya mana? Coba. Galatia 2:21. Ya. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, kematian Kristus ini sia-sia, pekerjaan Kristus ini sia-sia. Ini tegas sekali nih firman-nya. Ya. Kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat ini firman Tuhan yang ngomong, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi jangan sampai kita menolak kasih karunia Allah. Karena itu satu-satunya kita bisa memperoleh kehidupan di dalam iman. Ya, kecuali memang tidak mau hidup di dalam iman, tetap mau melakukan usaha. Ya. Nah, jadi kita dihadapkan sekarang pada suatu pilihan. Ya. Galatia 3:14. Saya bacakan lagi. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saat ini kita ini dikatakan keturunan Abraham. Karena apa? Karena kita mewarisi janji-janji Abraham. Amin. Amin. Janji-janji Abraham apa? Ya.
Dia dibenarkan oleh karena percayanya, oleh karena imannya pada Allah. Kutuk dan berkat ini tidak bisa berjalan bareng. Dia bukan bersahabat. Kutuk bukan sahabatnya berkat. Makanya Tuhan suruh milih mau kutuk atau berkat. Tuhan tidak bisa memaksakan kutuknya ke kita, dan dia juga tidak bisa memaksakan berkatnya ke kita kalau kita tidak memilih salah satu. Amin. Ya, kita punya kehendak bebas yang Tuhan hargai. Ya. Siapa hari ini mau menerima berkat? Siapa hari ini mau menerima kutuk? Ada yang bilang. Ya, jangan mau terima kutuk, harus menerima berkat. Tiap hari terima berkat, tiap hari terima berkat. Amin. Ya, jadi Kristus ini menggantikan kita menghapus kutukan dari hukum yang dilanggar dengan menanggung hukumannya. Jadi bukan nggak ada yang nanggung, bukan nggak ada yang bayar itu semua. Yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kita bayar, sudah ditanggung oleh Kristus. Amin. Ya. Nah, akibatnya apa? Berkat kasih karunia dan iman yang diterima oleh Abraham dapat menjadi milik kita hari ini. Amin. Ya. Berkat Abraham itu apa? Iman kita kepada Kristus, itulah berkat Abraham. Ya. Dan itu diperhitungkan, ingat, diperhitungkan sebagai kebenaran. Waktu itu Abraham juga hidupnya tidak benar, tapi karena imannya kepada Allah itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Hari ini juga, ya, kita memperoleh iman, ya, kita memperoleh iman kepada Kristus berkat Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu terlepas dari nilai kita ini, terlepas dari prestasi kita, dan itu memberikan kita hak untuk menerima Roh Kudus melalui ini. Amin. Siapa yang ini sudah terima Roh Kudus? Haleluya. Nah, ini yang terakhir. Siapa yang kenal Thomas? bukan Thomas kereta api itu ya. Nah, yuk kita baca. Kita belajar dari Thomas. Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Silakan dibaca karena ini panjang. Silakan dibaca. 25 sampai 29. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Terus 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jadi Thomas ini dia berkata, karena dia murid yang belum pernah ketemu Yesus, ya kan? Dia bilang seperti ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas sepatu itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi ini percaya karena apa? Perbuatan. Dia harus lakukan sesuatu untuk bisa percaya. Dia harus melihat sesuatu untuk dia percaya. Dia harus melihat Yesus sendiri datang di hadapannya, dia percaya. Dia harus mencucukkan tangannya di lambungnya, baru dia percaya. Dia harus melakukan sesuatu, dia harus berbuat sesuatu, dan itu menjadi bukti bahwa Yesus itu ada, baru dia percaya. Ya. Puji Tuhan, Yesus itu baik. Tapi ya dapat dari jadi dia masuk, pintunya ketutup semua, sudah tuh dia masuk. Ya. Orang kalau nggak tahu itu Yesus, dipikirnya hantu. Jadi kalau sama hantu jangan takut, jangan-jangan itu Tuhan. Nah, kemudian Yesus tahu-tahu datang, ya. Dikatakan 8 hari kemudian di rumah itu Thomas bersama-sama dengan mereka juga. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini tandanya kalau Tuhan datang. Amin. Ada damai sejahtera, ya, bukan merinding. Tapi ada damai sejahtera bagi kamu. Ya. Nah, kemudian berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Ya, silakan lihat tanganku, ulurkan tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi. Cukup sampai di situ aja, sampai perbuatan itu aja. Selanjutnya kamu hiduplah dengan percaya. Maunya Tuhan seperti itu. Amin. Ya. Jadi kalau hari ini kita sudah melakukan sesuatu yang kita susah percaya dan kita harus lakukan sesuatu, ya, jangan minder. Ya udah, ya. Tuhan tidak akan hakimi kita, Tuhan tidak akan marah. Kamu nggak percaya sama aku ya, kamu nggak percaya sama firman-Ku ya, nggak seperti itu Tuhan kita. Ya. Tapi Tuhan, oh ya oke, ini aku. Selanjutnya kamu percaya, ya. Tanpa aku datang pun kamu percaya, karena sudah cukup firman-Ku. Amin. Ya. Kemudian Thomas menjawab, dia Tuhanku dan Allahku, dia percaya. Ya. Nah, tapi kata Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Oke. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa yang mau berbahagia? Hiduplah oleh iman. Ya. Hiduplah oleh iman berarti kalau nggak percaya nggak bisa hidup, ya, tetap hidup, tapi tidak hidup oleh iman. Tetapi yang berbahagia Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang ini berbahagia, ini benar-benar bahagia yang terjadi. Amin. Artinya bahagia dan sejahtera. Sejati apa? Nggak terpengaruh dengan lingkungan kita, nggak terpengaruh dengan kondisi kita, nggak terpengaruh dengan sekarang kita lagi tidak bisa makan, nggak terpengaruh dengan kondisi kita saat ini sedang tidak punya duit, tapi kita tetap damai sejahtera karena kita hidup oleh iman. Artinya apa? Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, nah itu. Yohanes 20 ayat 31, selanjutnya yang ayat 31 ya. Dikatakan seperti ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Artinya apa? Yang dicatat di Alkitab ini, semua yang tercantum di Alkitab ini semua kejadian di situ semua tadi dicatat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, supaya apa? Supaya kamu percaya. Jadi percaya atas apa yang dicatat, percaya atas apa yang ditulis, percaya atas apa yang dikatakan oleh firman, bukan karena percaya karena melihat. Ya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin. Jadi
oleh firman ini dikatakan kita percaya kita akan mempunyai hidup karena iman. Nah, jadi hari ini simpulannya apa? Hiduplah segala kehidupan berasal dari iman, bukan berasal dari kekuatanmu, usahamu, tetapi kekuatan usahamu itu sumbernya dari iman tadi, bukan kekuatan dan sumbermu itu untuk membuktikan iman untuk kamu supaya dikatakan benar, enggak. Tetapi karena kau sudah dibenarkan, kau sudah dilayakkan, kau hidup oleh iman, sehingga engkau dimampukan untuk melakukan kebenaran dan kebenaran. Kemampuan potensi ilahi. Ya, mulai bentuk kehidupanmu dengan iman, ya, dimaksud dengan ayat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini sepertinya sepele, kata-katanya ternyata ini adalah iman yang keras, ya, suatu kekuatan. Karena Tuhan itu kalau berkata-kata tidak pernah sepele. Ya, banyak orang bilang itu hanya doa yang sederhana, maksudnya doa yang contoh aja gitu loh, ya. Sampai akhirnya orang putus asa mau doa bagaimana lagi, akhirnya selalu doanya ditutup dengan doa Bapa Kami, tapi nggak ngerti eksistensinya bahwa doa itu ada dengan iman. Jadi mulai bentuk kehidupan kita ini dengan iman di dalam doa-doa kita dan jadikan itu dari hidup kita. Amin. Itu menunjukkan kita ini tidak bergantung dengan kekuatan kita. Kalau kita bergantung dengan kekuatan kita, apalagi dengan otak kita yang cuma segede bakpao ini, ya, kita nggak bisa sombong di sini. Tetapi engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ini yang dimaksud firman ini. Yang dimaksud berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan mengajarkan kita bergantung pada Dia, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman. Amin. Apa gembira? Tuhan Yesus berkati. Saat perbuatannya tuntas biasa bersama. Tidak perlu kita tolong dia, tidak perlu kita tambah-tambahin lagi. Cukup kita hidup di dalam Dia. Sesederhana.
menyangka Engkau Tuhan. Hidup kami sehari-hari kami mau hidup di dalam kebenaran, kami hidup karena iman, karena Engkau sudah memerdekakan kami melalui salib-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami ada. Kau benarkan hidup kami oleh karena Engkau Tuhan. Kau berikan kami kekudusan-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima janji-janji Abraham dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau cukup bagi kami Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami inginkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan memimpin kami dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan di dalam pelayanan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, untuk kami melangkah hari demi hari Tuhan, membentuk hidup kami, memperbarui akal pikiran kami, untuk kami senantiasa Tuhan menghargai salib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Itu yang memerdekakan kami Tuhan. Itu yang memampukan kami Tuhan. Itu yang membuat kami Tuhan untuk kami menggunakan segala kuasa dan otoritas yang ada di dalam Engkau untuk kami gunakan dalam hidup kami sehari-hari. Karena di luar Engkau kami tidak mampu apa-apa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami mau meninggalkan tempat ini, kami berpisah satu sama lain. Kami mau akhiri ibadah hari ini. Kami sudah mengucap syukur dan kami sudah merayakan kebaikan Tuhan. Saatnya kami terima berkat-berkat. Mari kita terima berkat yang daripada Bapa. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin.